Istilah mandul itu digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk pasangan yang tidak bisa punya anak atau infertilitas. Infertilitas dari sebab faktor laki-laki ini ditemukan sekitar 30 sampai 40%. Dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kokleya infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Iputu Gede Kayika, SPOGK, MPH. Saya seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan yang praktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kondisi kemandulan atau kesulitan untuk memiliki anak ini atau infertilitas bisa memberikan dampak besar bagi pasangan suami istri yang mengalaminya. Selain menimbulkan dampak masalah medis, infertilitas juga bisa menimbulkan masalah ekonomi, juga masalah psikologis. Kejadian ketidaksuburan pada pasangan ini cukup banyak terjadi. Diperkirakan sekitar 15% dari pasangan yang sudah menikah tetap tidak bisa berhasil hamil setelah mereka menjalani pernikahan selama setahun atau 12 bulan. Istilah mandul itu digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk pasangan yang tidak bisa punya anak atau infertilitas. Sedangkan tidak subur itu bisa disepadankan dengan subfertil. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatakan seseorang itu mandul sebelum kita mengevaluasi kedua belah pihak pasangan tersebut. Penyebab kemandulan itu bisa kita analisa dari berbagai faktor yang bisa menjadi penyebab. Di samping kita perlu mencari faktor penyebab, kita juga perlu untuk melihat faktor-faktor risiko terjadinya subfertilitas pada pasangan. Infertilitas dari sebab faktor laki-laki ini ditemukan sekitar 30 sampai 40%. Bisa ditemukan akibat dari kelainan bawaan ataupun kelainan yang didapat di saluran urogenitalnya. Ini semua bisa mengakibatkan si suami ini memiliki sperma yang kualitasnya buruk. Sedangkan dari pihak perempuannya bisa digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu gangguan ovulasi, gangguan tuba dan pelvis atau gangguan saluran telurnya dan gangguan di daerah rongga panggul, atau gangguan di uterus atau rahimnya. Setelah dokter melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak dan pasangan yang mengalami kesulitan hamil secara menyeluruh, pengobatan, tindakan sangat tergantung kelainan yang ditemukan pada pasien ataupun pasangan tersebut. Misalnya, bila dari faktor perempuan ditemukan ada gangguan ovulasi, bisa jadi diberikan obat-obat untuk memicu ovulasi tersebut. Atau kalau dicurigai ada infeksi misalnya, maka infeksinya harus diobati atau dibersihkan. Nah, bila ditemukan katakanlah ada tumor semacam miom atau kista, polip, bisa jadi harus dilakukan pengobatan dengan melakukan operasi. Bila ditemukan kelainan yang terkait gangguan hormon misalnya,
Dari analisa yang ditemukan, maka bisa diberikan obat untuk membantu pengaturan hormonnya. Demikian juga yang harus dilakukan pada pasangan prianya. Sekian sahabat Premier yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat.